Oke, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Givi yang sudah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan. Eh, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan eh, tugas proyek manajemen proyek, yaitu sistem informasi keuangan UKM. Di sini anggota kelompoknya ada Dava Wibisena, lalu saya Haidar Howari, ada Omar Abdullah, lalu ada Akmal Habibi. Lanjut ke latar belakangnya ini, masalah ini menciptakan tiga masalah kronis. Eh, Satu, rentan human error. Pencatatan manual adalah bidang keladi kesalahan. Salah catat satu angka nol saja, laporan keuangan sebulan bisa kacau dan tidak valid. Yang kedua yaitu boros waktu. Staf admin menghabiskan waktu berjam-jam untuk rekapitulasi data yang repetitif. Waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk analisis, habis hanya untuk menyalin angka. Lalu yang ketiga yaitu lambatnya keputusan. Ini yang paling fatal. Pemilik UKM tidak bisa melihat kesehatan bisnis secara real time. Mereka mengambil keputusan bisnis penting berdasarkan data yang sudah kadaluarsa 2 sampai 3 minggu. Lalu ada tujuan proyek. Eh, Tujuan proyek di sini mentransformasi pencatatan keuangan manual UKM ke sistem digital otomatisasi untuk meningkat akurasi data, efisiensi operasional, dan kecepatan pengambilan keputusan bisnis melalui pelaporan real time. Tujuan kami bukan sekedar membuat sistem, tetapi yang pertama yaitu mengeli- mengeliminasi human error dengan menyediakan sistem mengvalidasi dan menghitung data secara otomatis. Lalu yang kedua yaitu membebaskan waktu staf dengan mengotomatiskan secara posting jurnal ke buku besar dan pembuatan laporan instan. Lalu yang ketiga itu untuk memberikan insight real time, yaitu memberikan dashboard dan laporan yang akurat kepada pemilik UKM kapanpun mereka butuhkan. Nah, di sini ada nilai bisnis dan dampak organisasi. Di sini ada tiga. Yang pertama ada efisiensi operasional, lalu yang kedua ada akurasi absolut dan kepercayaan, lalu yang ketiga ada akselerasi pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada efisiensi operasional. Proyek ini mengubah waktu rekapitulasi yang tadinya berhari-hari menjadi instan. KPI untuk menargetkan waktu input transaksi kurang dari 2 menit. Itu untuk membebaskan waktu staf admin dari pekerjaan repetitif yang mengalihkannya ke pekerjaan yang lebih strategis seperti analisis biaya atau penagihan piutang. Lalu yang kedua itu ada akurasi absolut dan kepercayaan. Sistem kami menjamin integritas data dengan target akurasi laporan di atas 98% atau dalam kurung sesuai KPI. Eh, ini menghilangkan human error dalam perhitungan. Dampaknya pemilik UKM akhirnya bisa percaya 100% pada angka di laporan laba rugi mereka. Lalu yang ketiga ini ada akselerasi pengambilan keputusan, yaitu pemilik UKM tidak perlu lagi menunggu akhir bulan. Mereka bisa memantau cash flow, melihat piutang, dan mengetahui laba bersih kapan saja. Mereka bisa memutuskan apakah saya bisa membeli stok baru atau promosi apa yang harus dihentikan hari ini juga, bukan menunggu data basi bulan depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amar. Baik, di sini ada WBS atau Work Breakdown Structure.
Di sini kita membuat WBS untuk sistem keuangan UKM. UKM. Di sini ada eh, tahap pertama atau 1.0, 1.0 itu ada tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan itu dibagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada inisialisasi proyek. Di dalam inisialisasi proyek ada yang namanya project charter. Lalu selanjutnya ada 1.2 di mana itu adalah analisis kebutuhan, yaitu berbentuk dokumen kebutuhan sistem atau SRS. Selanjutnya ada perencanaan proyek, yaitu ada WBS, RACI, dan timeline. Selanjutnya setelah perencanaan selesai, maka akan lanjutkan ke tahap selanjutnya, ke struktur yang berikutnya yaitu di 2.0 atau 2.0, yaitu desain sistem. Di mana di dalam desain sistem ini terdapat tiga bagian lagi. Yang pertama, desain arsitektur, yaitu desain skema database yang diperlukan untuk sistem informasi keuangan ini. Lalu ada desain antarmuka di 2.2, yaitu UI UX. Isinya ada mockup-nya dan prototype yang akan digunakan pada sistem ini. Selanjutnya ada dalam desain itu selanjutnya ada perencanaan pengujian, yaitu skenario pengujian atau tes pengujian untuk sistem informasi ini, gitu loh. Nah, setelah desain sistem selesai, maka kita akan melanjutkan ke tahap implementasi, di mana ada pengembangan backend, yaitu modul jurnal dan laporan berbentuk API. Selanjutnya, dari pengembangan backend, kita lanjut ke pengembangan frontend, yaitu implementasi desain UI yang telah kita buat di desain sistem tadi. Setelah front-end dan back-end selesai, kita lanjut ke pengujian unit, di mana di sini tuh kita menguji hasil dari pengembangan-pengembangan yang telah kita buat, yaitu pengembangan back-end dan front-end. Nah, setelah implementasi berhasil dan uji testingnya lulus, maka akan dilanjutkan ke tahap pengujian, yaitu di tahap pengujian ini ada dua, pengujian sistem atau QA, yaitu isinya berupa laporan hasil pengujian, daftar bug atau kerentanan yang terdapat pada sistem yang akan diperbaiki oleh developer itulah. Selanjutnya ada pengujian user acceptance test, yaitu berbentuk berita acara penerimaan sistem itulah. Nah, setelah pengujian ini berhasil ataupun sudah gitu, maka akan dilanjutkan ke penutupan yang ada di 5.0 atau 5.0. Yaitu ada dalam penutupan ini terdapat tiga bagian lagi. Yang pertama ada pelatihan pengguna, yaitu panduan di mana uh, di pengguna dilatih gitu kan. Terdapat user manual juga mungkin. Terus ada deployment atau sistem live, yaitu sistem di publish secara live gitu supaya bisa digunakan oleh banyak orang gitu kan. Setelah itu ada yang terakhir tuh penutupan proyek, yaitu berbentuk laporan akhir dari proyek yang telah dilakukan gitu. Nah, di sini ada key performance indicator dari proyek tersebut. Di sini ada indikatornya, ada efisiensi operasional, pengukurannya ada waktu rata-rata input satu transaksi, targetnya kurang dari 2 menit, ya waktu pencapaiannya pengerjaannya mungkin minggu ke-12 gitu kan, pas minggu ke-12. Terus selanjutnya ada akurasi keuangan, yaitu uh, presentasi akurasi laporan gitu. Jadi laporan menggunakan alat dengan manual gitu kan. Targetnya adalah 98%, lebih dari 98% gitu. Dan ini pencapaiannya ada di minggu 11. Ya. Terus selanjutnya ada kepuasan pengguna, yaitu skor rata-rata sistem usability scale. uh, uh, Kepuasan pengguna terhadap sistem yang telah kita buat gitu. Di sini targetnya itu ada lebih dari 85%. Kan. Terus selanjutnya ada keandalan sistem, itu persentase uptime sistem jam kerja. Jadi sistem ini tuh
berfungsinya tuh apakah nanti kadang suka ada namanya down gitu kan, nggak bisa diakses gitu kan, mati sendiri gitu ya. Nah, target di sini tuh 99%. Jadi mungkin sistemnya ini tuh akan bisa digunakan selalu gitu. Nah, terus yang terakhir ada target adopsi pengguna. Berapa persen pengguna aktif selama seminggu versus total gitu loh. Nah, mungkin di sini sebelah kanannya juga ada uh, penjelasannya lagi ya. Tujuan dari Key Performa Indicators ini itu mengukur keberhasilan proyek secara spesifik dan terstruktur. Tidak hanya selesai tapi berhasil guna. Jadi nggak cuman sekedar dibuat proyeknya dibuat aja, tapi berhasil berguna gitu. Jadi bisa digunain juga gitu kan. Tadi udah sempat saya jelaskan. Mungkin bisa di next aja. Mungkin ini rasi matriksnya ya. Di sini respon R itu respon, A itu akuntabel atau penanggung jawab utama, C konsultan atau diberi masukan, I itu informasi atau pemberi informasi. Sini mungkin ini hanya gambaran pembagian tugas gitu kan dari kita untuk uh, sistem UKM ini gitu. Bisa di next aja deh. Nah, untuk timeline dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Untuk selanjutnya ada timeline. Timeline itu ada 12 minggu. Minggu pertama sampai minggu kedua fase proyek satu perencanaan, aktivitas utama dan fokus adalah kick, kick off finalisasi, chapter wawancara kebutuhan SLS perencanaan PBS. Minggu ketiga sampai minggu kelima desain sistem, desain arsitektur, dan DBM3 desain UI UX dan mockup. M4 finalisasi desain dan teks case. M5 minggu ke-6 sampai minggu ke-9 implementasi dev backend. M6 dev front end dan integrasi. M7 dan M8 buffer dan code. M9 minggu ke-10 sampai minggu ke-11 pengujian UNA sistem testing. M10 pelaksanaan UAT dengan klien. M11 minggu ke-12 penutupan perbaikan bug UAT, pelatihan pengguna, development, penutupan proyek dan laporan akhir. Bisa diganti slide-nya. Di sini ada evaluasi keberhasilan perubahan, ada kategori indikator. Yang pertama ada kategori indikator keberhasilan, metode monitoring, pengumpulan data kuantitatif. Satu, tingkat adopsi sistem sesuai KPI. Metodenya menganalisis log sistem untuk melacak frekuensi login dan aktivitas input data penggunaan. Targetnya 80% aktif per minggu. Kuantitatif. Yang kedua, peningkatan efisiensi sesuai KP1, mengukur waktu penyelesaian tugas, misal input 10 transaksi di sistem baru dibandingkan cara manual. Kuantitatif, penurunan ketergantungan support, memantau jumlah dan jenis support tiket atau pertanyaan basic di DIPSEC grup WA. Keberhasilan ditandai tren penurunan. Kualitatif, tingkat kepuasan pengguna sesuai KPI 3 melibatkan kuesioner kepuasan SUNPS 4 minggu setelah go live untuk mengukur sentimen pengguna. Target skor 85%. Kualitatif, feedback adopsi, melakukan wawancara singkat 1-on-1 dengan pengguna untuk menggali benefit yang dirasakan dan pain point
yang tersisa setelah 1 bulan pemakaian. Bisa di. Ini ada pengantar alur. Yang pertama ada staf admin keuangan, fokus adalah efisiensi operasional sehari-hari input data. MKM fokusnya adalah kecepatan manajerial output laporan. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, buat selanjutnya di sini ada lengkap dari si contoh aplikasinya. Di sini ya, yang pertama ada staff admin, yaitu menampilkan form login, menampilkan input username, menampilkan input password. Di mana kita harus menginputkan username dan password dari staff admin tersebut. Menggunakan login, lalu memvalidasi kredensial, yaitu apakah username dan password benar. Jika benar, akan memberikan notifikasi login berhasil. Jika salah, akan menampilkan pesan error atau username atau password salah. Selanjutnya, bila login sudah berhasil, menampilkan dashboard dari admin, di mana ada menampilkan form login. Dan kalau di sini menampilkan dashboard admin. Lalu, untuk pemilik UMKM, pertama sama seperti staff admin, menampilkan form login, input username, input password, lalu menekan tombol login. Dan validasi kredensialnya itu sama. Bila login berhasil, akan menampilkan dashboard manajerial atau KPI. Jika password salah, akan menampilkan pesan error atau username password salah. Nah, kita mungkin langsung didemokan saja. Tampil, tampil deh. Kenapa? Tampil ting, tampil ting. Tampil, tampil. Ya, mungkin di sini untuk tampilan awalnya seperti ini, di mana ini adalah menu form login untuk sebelum masuk ke dashboard dari admin atau pemilik. Jadi misalkan kita di sini kita masuk sebagai admin, ini sebagai ID atau password default. Ini misalkan password atau username salah kan tampil seperti itu. Lalu bila berhasil masuk ke dashboard dari si admin di sini, selamat datang staf admin. Di sini ada transaksi untuk hari ini. Saya catat, jadi jika kita ingin mencatat transaksi baru atau duit yang masuk atau yang keluar, kita bisa catat. Lalu di sini ada dashboard. Kita ingin mencatat transaksi. Bisa juga lewat sini, catat transaksi. Lalu kita ingin pilih tanggalnya. Misalkan kita ingin catat per hari ini, misalkan di sini bayar listrik. Lalu di sini untuk karena dia bayar, jadi dari beban atau pengeluaran duit, pilih beban, misalkan di sini beban listrik dan air, misalkan di sini berapa ini? Sekitar 1 juta, lalu kita simpan transaksi, lalu akan tampil di dalam dashboard seperti ini untuk merah seperti untuk duit yang keluar dan hijau untuk duit yang masuk. Dan di sini kita buat duit yang masuk juga. Transaksi pembelian barang, timbul transaksi pendapatan, misalkan di sini penjualan produk, di sini kita taruh 1.000. Lalu sudah tercatat untuk transaksi hari ini ada 2. Lalu di sini misalkan kita ingin pindah sebagai pemilik, kita logout, lalu kita klik sebagai ID pemilik. Sini misalkan password salah sama tampilannya. Nah, di sini untuk tampilan dari si pemilik, kita bisa melihat total pendapatan uang yang masuk dan total uang yang keluar. Lalu di sini ada tampilan untuk laba bersih atau keuntungan bersihnya dari keseluruhan yang sudah
dilaporkan atau dilakukan pencatatan oleh staf admin. Lalu di sini untuk kita lihat laporan labanya, lalu misalkan kita ingin melihat laporan laba rugi dari per hari ini, misalkan oke, lalu kita generate laporan. Nah, di sini untuk laba ruginya per hari ini, karena tadi kita mendapatkan pendapatan masuk, lalu beban operasionalnya 1 juta, jadi di sini untuk laba bersihnya kita minus, ada di 500.000, berarti kita rugi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk apa namanya, untuk tampilan dari website aplikasi ini dari segi admin dan segi si pemilik atau owner. Kurang mungkin segitu presentasi dari kami. Baik. Eh, Nah, itu ya. Lihat di sini untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama untuk Haidar. Aktivitas apa yang perlu dimasukkan di dalam WBS agar sistem informasi keuangan mampu mengurangi resiko human error dan meningkatkan akurasi data keuangan UKM? Ya. Oke, soal yang kedua. Yang kedua buat Akmal. Ya, bagaimana tahapan WBS dapat dirancang agar otomatisasi proses pencatatan dan pelaporan keuangan berjalan efisien tanpa menambah beban staf admin. Ketiga, buat Amal, komponen antarmuka apa yang harus ada dalam mockup agar pengguna, admin, dan pemilik UKM dapat melihat keuangan secara real time, termasuk grafik pendapatan pengeluaran dan laporan bulanan secara otomatis. Yang keempat, untuk DAFA, indikator kinerja apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem dalam menghemat waktu rekapitulasi data
dan meningkatkan efisiensi operasional UKM. Nah, 5 dan 6-nya itu diselesaikan kelompok. Ini yang kelima. Bagaimana KPI dapat diterapkan untuk menilai peningkatan kecepatan, ketepatan, dan pengambilan keputusan pemilik UKM setelah sistem digital diterapkan. Yang keenam, ini kelompok ya, 5-6. Siapa saja pihak yang perlu dimasukkan dalam Hachi Matrix, misalnya project manager, sistem analis, programmer, tester, dan pemilik UKM. Serta bagaimana pembagian tanggung jawab yang memastikan sistem berjalan tanpa kesalahan pencatatan. Oke, silakan pakai Google Doc, dikasih waktu 10 menit.
Baik, silakan dibuka Google Drive-nya. Bentar Pak, masih dibuat dikit lagi Pak. Oke.
Pak, mau nanya Pak, Oke, silakan. yang nomor 5 6 itu kan jawabannya kayak buat kelompok. Ya, Jawabnya itu nanti nggak apa-apa ya Pak? nggak apa-apa. Yang penting Oh hari ya ini udah. diupload malam ini. Tapi ini paling jawab yang individu tadi ya, pertanyaan Ya, satu-satu ya Pak ya. Oh oke ya udah boleh. siap Pak. Oke, silakan. Bentar Pak. Oke, dan screen ya Pak. Coba ting di share screen ting. Oke, silakan. Kirain tadi der ya share screen. Dan. Oke, Ya Pak, Eh, saya menjawab pertanyaan saya yang pertama Pak. ya. Ya pertanyaannya itu aktivitas apa aja yang perlu dimasukkan dalam WBS agar sistem informasi keuangan mampu mengurangi resiko human error dan meningkatkan akurasi data keuangan UKM. Di sini aktivitas dalam WBS yang mendukung pengurangan human error dan peningkatan akurasi yaitu yang pertama eh, ada analisis kebutuhan. Ini termasuk juga sama penjelasan hubungan antara tujuan akurasinya ya, Pak dan pengurangan human error. Nah, di sini yang pertama itu analisis kebutuhan yang ada di 1.2 itu kontribusi terhadap pengurangan human error dan akurasinya yaitu menjamin sistem dirancang untuk menggantikan proses manual yang rawan kesalahan. Lalu yang yang kedua yaitu di 2.1 yaitu desain arsitektur dan database, database yang terstruktur dan konsisten dan validasi membantu mencegah input yang tidak valid. Lalu yang ketiga yaitu ada desain UI UX,
Di sini kontribusi terhadap pengurangan human error-nya itu antar muka yang user friendly, mengurangi kemungkinan salah input oleh pengguna. Jadi gampang dipahamin gitu Pak untuk tampilan UI UX-nya. Lalu yang keempat itu untuk pengembangan backend-nya ada logika bisnis yang terotomasi, contohnya perhitungan laba rugi, lalu menghilangkan kesalahan perhitungan manual. Lalu yang yang kelima itu ada pengujian, ada di pengujian ini ada beberapa poin, tapi sini saya ringkas yaitu untuk memastikan sistem bebas dari bug dan perilaku sesuai spesifikasi sebelum digunakan secara nyata. Lalu yang terakhir ada pelatihan pengguna, yaitu sini kontribusi terhadap mengurangi human error-nya, yaitu pengguna memahami cara menggunakan sistem dengan benar sehingga mengurangi kesalahan operasional. Mungkin jawaban dari saya nomor satu itu saja, Pak. Oke, baik. Nomor 2. Iya Pak, izin menjawab pertanyaan nomor kedua Pak. Ya, silakan. Soalnya bagaimana tahapan WPS dapat dirancang agar otomatisasi proses pencatatan dan pelaporan keuangan berjalan efisien tanpa menambah beban kerja staf admin. Jawabannya itu adalah tahapan WBS dirancang agar otomatisasi pencatatan dan pelaporan keuangan berjalan efisien tanpa menambah beban kerja staf admin dengan memusatkan proses pada sistem, bukan pengguna. Pada tahapan perencanaan dan desain, alur kerja dibuat agar setiap transaksi yang diinput sekali oleh staf langsung diproses otomatis jadi laporan keuangan melalui integrasi modul jurnal, buku besar, dan laporan. Tahap implementasi fokus pada pengembangan backend dan UI yang mudah digunakan dengan logika otomatisasi penuh. Sedangkan tahap pengujian memastikan sistem jalan tanpa perlu koreksi manual. Akhirnya, pelatih dan pendampingan pasca development membantu staf cepat beradaptasi sehingga efisiensi tercapai tanpa menambah kerjaan administrasi. Sudah, Pak. Oke. Nomor 3. M4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Itu komponen antarmuka apa yang harus ada dalam mockup agar pengguna, yaitu admin dan pemilik UKM, dapat melihat data keuangan secara real time, termasuk grafik pendapatan, pengeluaran, dan laporan bulanan secara otomatis. Yang pertama itu yang harus dibuat adalah dashboard manajerial, yaitu karena dashboard itu fitur paling utama gitu kan, yang harus dimiliki dalam pengembangan aplikasi ini. Ya kan? Ya, di sini juga disebutkan bahwa fokus utama pemilik UKM kan adalah kecepatan manajerial atau output laporan. Nah, mockup untuk flow menampilkan dashboard manajerial atau KPI ini tuh harus mencakup komponen visual untuk akselerasi pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu ada kartu KPI atau kartu Key Performance Indicator. Di sini fitur utamanya yaitu untuk menampilkan metrik kesehatan bisnis yang paling vital secara real time. Komponen dalam mockup ini itu ada serangkaian kartu digital di bagian atas layar yang menyoroti angka-angka kunci, seperti misalnya nanti ada mockup ataupun eh, apa ya, ibaratnya sini kayak desain gitu kan, untuk melihat ada total kas atau banknya, total piutang yang udah tertagih ataupun belum tertagih, total utang, jatuh temponya kapan gitu kan, terus laba bersih, eh, berapa bulan berjalannya gitu loh. Nah, fungsi ini atau mockup ini tuh memenuhi kebutuhan pemilik untuk memantau cash flow, yaitu untuk melihat piutang dan mengetahui laba bersih kapan saja gitu loh. Jadi fitur ini tuh wajib ada gitu kan. Terus ada lagi mungkin mockup
yang harus ada tuh ada namanya grafik tren pendapatan dan pengeluaran ya sesuai permintaan. Nah, di sini tuh fungsinya tuh adalah memvisualisasikan performa bisnis secara instan. Jadi biar gampang gitu dilihatnya performa bisnisnya, nggak yang UI-nya ataupun tampilannya tuh yang ribet gitu loh. Nah, di sini ada komponennya yang lebih spesifik itu ada grafik garis atau line chart, yaitu untuk menampilkan tren pendapatan vs pengeluaran atau pendapatan sama pengeluaran gitu loh selama periode tertentu. Di sini disebutkan misalnya 30 hari gitu kan. Bisa mungkin nanti bisa seminggu ataupun 3 bulan sekali gitu kan. Terus ada grafik batang yaitu menampilkan total pendapatan bulanan gitu. Misalnya sebulan ini dapatnya 5 juta atau berapa gitu kan. Nah, ini tuh grafik ini tuh fungsinya untuk menggantikan proses menunggu data basi bulan depan. Jadi grafiknya itu memungkinkan pemilik mengambil keputusan strategis hari ini. Jadi kan karena ini real time, jadi pemilik tuh bisa mengambil keputusannya secara cepat gitu loh, nggak perlu menunggu datanya terkumpul semua gitu. Selanjutnya ada grafik komposisi biaya atau expense breakdown, yaitu fungsinya untuk menunjukkan kemana saja uang dibelanjakan gitu. Jadi mockup ini tuh akan menunjukkan di mana uang ini kepakai gitu loh, buat apa aja gitu. Nah, bentuknya tuh ada grafik lingkaran atau pie chart. eh Mana tadi? Atau donut chart yang merinci. Jadi bentuknya tuh kayak bulat gitu loh. Ntar. Terus di situ ada persentase pengeluaran berdasarkan kategori. Misalnya gaji operasional bahan baku. Nah, ini tuh grafik ini tuh dipakai di banyak aplikasi gitu ya, di My BCA, di Genius gitu, dan di uh, Cbank juga ada gitu. Jadi mungkin kalau mau melihat gambarannya ataupun bayangannya ya mungkin seperti itu gitu kan. Nah, ini tuh untuk membantu pemilik memutuskan promosi apa yang harus dihentikan atau di mana efisiensi biaya dapat dilakukan. Jadi ntar ketahuan nih, oh ternyata di bagian ini membengkak gitu kan ataupun kurang gitu. Nah, selanjutnya ada mockup untuk pintasan atau shortcut laporan keuangan. Fungsinya adalah untuk akses satu klik ke laporan finansial. Jadi ada pintasan ataupun kayak apa ya, sekali klik tuh ke tempat ataupun ke lokasi yang emang bener-bener strategis yang sangat-sangat utamanya gitu, prioritasnya gitu loh. Nah, di sini tuh komponen yang akan didapati adalah tombol atau tautan yang jelas berlabel lihat laporan laba, rugi, lihat neraca, dan lihat arus kas. Nah, ini tuh untuk mendukung tujuan memberikan dashboard dan laporan yang akurat kapanpun mereka butuhkan gitu loh. Nah, yang berikutnya ada komponen modul laporan. Ini tuh untuk laporan bulanan otomatis. Pertama ada mockup filter periode, jadi kita bisa memilih rentang waktu yang mau kita lihat gitu kan. Ada bentuknya ada drop down, bisa bulan ini, bulan depan atau kapan itu kan bisa juga diinput melalui tanggal custom gitu kan. Terus selanjutnya ada tombol aksi laporan gitu kan, di mana pengguna mengolah atau membagikan data yang sudah tersaji gitu. Jadi bisa dibagiin gitu loh laporannya dan bisa diolah juga gitu. Nah, terus di sini tuh bentuknya nanti ada tombol untuk cetak laporan, bisa ke Excel ataupun PDF gitu kan. Terus selanjutnya ada ketampilan laporan interaktif, yaitu menampilkan data laporan secara terstruktur di layar. Jadi ntar tampilannya tuh rapih gitu kan. Nggak ada yang berantakan gitu. Jadi ntar ada bagian dari pendapatan sendiri, laba sendiri, rugi sendiri gitu. Terus selanjutnya ada komponen dashboard operasional. Ini tuh untuk staff admin. Pertama ada tombol aksi cepat, yaitu untuk mempercepat tugas repetitif. Seperti ada tombol pemasukan, catat pemasukan, pengeluaran buat jurnal baru gitu loh. Nah, terus selanjutnya ada ringkasan aktivitas terbaru. Jadi mockup ini tuh akan memberikan konfirmasi visual atas data yang baru dimasukkan gitu loh. Ada berbentuk widget ataupun feed yang menampilkan 5 transaksi terakhir ataupun 5 ini yang sering dikunjungi gitu kan. Itu untuk membantu human error gitu. Terus yang udah mungkin sekian yang bisa saya jawab dari pertanyaan nomor 3.
Oke, Terima kasih. good. Keempat, Oke, selanjutnya di sini eh, ya nomor 4. Nah, indikator kinerja apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu sistem dalam menghemat waktu, rekapitulasi data, dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi indikator kerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem dalam menghemat waktu, rekapitulasi data, dan meningkatkan efisiensi operasional UKM adalah efisiensi operasional yang dimana seperti yang tercantum dalam KPI proyek. Indikator ini diukur melalui waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh input dan rekapitulasi transaksi keuangan dibandingkan dengan metode manual yang sebelumnya. Secara spesifiknya, matriks ini dibagi dua, yaitu ada waktu rata-rata input satu transaksi target yaitu kurang dari 2 menit per transaksi. Selanjutnya ada waktu total pembuatan laporan keuangan target laporan yang dapat dihasilkan secara instan dan dari sistem. Jika waktu input rekapitulasi berkurang signifikan serta proses pelaporan menjadi otomatis dan perhitungan manual, maka sistem dianggap berhasil meningkatkan efisiensi operasional UKM. Di mana sini untuk poin pertama yaitu ada pencatatan transaksi KPI-1 yang dimana yang diukur itu adalah indikator secara langsung mengukur efisiensi operasional harian. Kami mengukur waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh staf admin untuk menyelesaikan satu siklus pencatatan transaksi, mulai dari membuka formulir jurnal, mengisi data, hingga data tersebut tersimpan ke dalam sistem. Selanjutnya, bisa tampil nggak? Selanjutnya, untuk target keberhasilan di sini, kami menargetkan supaya bisa di bawah 2 menit per transaksi. Untuk dampaknya, tingkatkan efisiensi drastis dibandingkan proses manual, yaitu jadi bisa menulis manual yang bisa memakan waktu berkali-kali lipat. Ini proses manual yang ada saat ini, staf admin harus membuka buku besar fisik, mencari akun yang tepat, membuat balik halaman, serta mencatat secara manual, seringkali di 2 tempat atau debit atau kartu kredit bahkan. Dan ini bisa memakan waktu hingga 5 sampai 10 menit per transaksinya, ditambah resiko human error, seperti salah tulis angka atau salah memasukkan ke kolom akun. Dengan target di bawah 2 menit, kami secara efektif memotong waktu input operasional harian lebih dari hingga 80%, sekaligus meningkatkan akurasi data karena akun sudah terstandarisasi dalam bentuk drop-down. Selanjutnya di sini yang kedua ada indikator waktu pembuatan laporan. Apa yang diukur yaitu indikator ini secara spesifik mengukur penghematan waktu untuk rekapitulasi data seperti yang uh, terjadi pertanyaan. Selanjutnya untuk target keberhasilannya itu dalam sistem manual, rekapitulasi untuk membuat laporan laba rugi bulanan bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari dalam sistem. Targetnya adalah kurang dari 10 detik untuk menggenerate laporan laba rugi bulanan atau periode apapun setelah filter tanggal dipilih. Dampaknya ini adalah penghematan waktu rekapitulasi yang sangat signifikan mengubah proses yang tadinya memakan waktu berhari-hari menjadi instan. Yang dimana tuh ini adalah sebuah penghematan waktu yang paling efisien dalam proses manual rekapitulasi adalah sebuah cara lama. Staf harusnya mengambil kalkulator, menjumlahkan semua pendapatan, menjumlahkan semua beban dari buku besar, menghitung selisihnya, dan menyalinkan ke format laporan. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari di akhir bulan. Sistem kami mengubah proses rekapitulasi yang tadinya memakan waktu berhari-hari menjadi instan di bawah 10 detik. Bahkan ini dampaknya luar biasa untuk pemilik UMKM, tidak perlu lagi menunggu tutup buku atau akhir bulan, mereka bisa mendapatkan insight bisnis yang akurat apapun mereka tahu, kapanpun mereka mau, bahkan bisa di setiap hari.
Selanjutnya untuk pertanyaan 5 dan 6 sebentar. Oke, cukup. Yang penting nanti di-upload malam ini. Baik, closing statement. Oh, itu nanti aja, Pak. Nanti aja, Iya. tidak perlu dibacakan. Baik, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.